Lagi dan lagi Xiaomi memberikan gebrakan dengan mengeluarkan HP entry level yang punya jargon level up, jagoannya 50 megapiksel. Tapi apakah benar Doski ini bisa merusak pasar HP entry level? Belum tentu juga brother. Barengan sama gue Bewok, mari kalian simak video review. Buat kalian semua yang mungkin sering banget kurang puas sama kualitas dari kamera entry level, memang pada saat video ini dipublish, Redmi 10 ini menawarkan kamera belakang dengan resolusi tertinggi di kelasnya. Doski punya AI quad kamera yang main kameranya beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan diafragma f1.8 including teknologi face detection autofocus atau PDAF. Dan berikut adalah detail pembagian AI quad kameranya. 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 50 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth kamera. Gak lupa juga nih, ada kamera depan ataupun selfie yang punya resolusi 8 megapiksel. Hasil fotonya lumayan tajam sih ya, dynamic range-nya juga standar di beberapa suasana. Tapi kalau pas kita ngambil foto di suasana terik banget matahari nih, atau suasananya mendung, kualitas hasil fotonya tuh cenderung memang lebih menurun. Kamera ultra wide-nya juga standar sih, kayak HP entry level pada umumnya. Tapi ini ya, bisalah mepet ataupun nyaingin kamera ultra wide di kelas mid range. Karena point of view-nya emang lumayan terasa cukup luas sih ya. Cuma sayang aja nih, agak kurang tajam hasilnya. Pas lagi kondisi low light, kameranya tuh masih cukup oke, walaupun agak noise dikit sih brother. Tapi awas ya, kalian jangan sekali-sekali coba pakai kamera ultra wide-nya pas lagi low light. Karena kualitas dan hasil fotonya bakalan turun pastinya. Tapi personally ya, menurut gua masih dalam batas wajar sih. Lagi dan lagi, don't expect too much ya brother. Ingat, pada hakikatnya ini tetaplah HP entry level yang akhirnya naik kelas. Ngelihat hasil dari foto-foto dan videonya yang oke dan menelisik dari harga HP ini yang memang dibanderol dengan harga 2 jutaan ya, nggak salah sih kalau misalnya pihak Xiaomi ini ngasih tagline Redmi 10 sebagai jagoannya 50 megapiksel brother. Kemunculan Redmi 10 ini di Indonesia juga jadi ningkatin standar HP entry level dengan adanya kamera 50 megapiksel pertama di kelasnya. Hal ini juga dibanggain sama pihak Xiaomi dari smartphone ini adalah Doski menggunakan chipset gaming dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G88 yang sekaligus menjadikan Redmi 10 sebagai HP pertama di dunia yang pakai chipset MediaTek Helio G88. Karena nih ya, kemungkinan HP terbaru dari Infinix nanti, yaitu Infinix Hot 11S, rumornya nih ya, akan menggunakan chipset yang sama seperti HP ini. Performa dikasih sama Redmi 10 emang beneran juara sih di kelasnya. Kalau buat main game sejuta umat kayak FF gitu ya kelibas abis pastinya. Buat main game mainstream kayak Mobile Legends, COD Mobile, dan PUBG Mobile, ini juga terbilang gak ada kendala sih ya. Settingan high, frame rate ultra, kalian tinggal pilih aja nih sesuka hati kalian. Karena MediaTek Helio G88 bakalan turutin semua kebutuhan kalian. Kalau misalkan lu semua mau main Genshin Impact pakai HP ini, sabi sih sebenarnya. Tapi asal sadar diri aja ya, jangan maksain lu main di settingan yang paling tinggi. Gue jamin nih ya, bakal auto patah-patah kayak Anissa Bahar, brother. Selain itu juga HP-nya bisa demam sih kayaknya. Kalau lu semua mau main, better di settingannya tuh yang paling bawah aja deh. Kemudian pas kita coba main game PUBG Mobile, meskipun lancar, tapi settingan grafisnya tuh maksimal masih sama dan mentok di SD High atau Smooth Ultra. Terus buat main game Mobile Legends juga nggak ada yang berubah sih ya. Mau Redmi 9 ataupun Redmi 10, keduanya bisa ngebuka di settingan rata kanan semua alias HFR Ultra. Kemudian buat main Free Fire pun nggak ada yang berbeda. Di Redmi 9 ataupun Redmi 10 sama-sama mentok di settingan rata kanan semua alias Ultra High. Lanjut untuk main COD Mobile, sebenarnya sih gue berharap ada peningkatan ya dari sisi grafisnya. Tapi sayangnya nih, settingan grafis untuk COD Mobile juga masih sama kayak Redmi 9, yaitu mentok di settingan medium high. Selain pakai MediaTek Helio G88, Redmi 10 juga ngebawa 3 varian RAM dan internal storage, yaitu 4/64GB, 4/128GB, dan 6/128GB yang sekarang ini kita review. Selain level up dari segi kamera dan juga performa, buat kalian yang memang kurang puas dengan layar HP entry level yang kurang tajam, kemudian kurang jernih, kurang jelas, slow brother, karena Redmi 10 ini hadir dengan bentang layar seluas 6,5 inci dot display. Berpanel IPS dan beresolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel serta punya refresh rate 90Hz yang support teknologi Power Saving Adaptive Sync yang biasanya teknologi itu kita temuin di HP mid-range, mid-end, high-end, sampai flagship. Fungsi dari teknologi tersebut tentunya agar layar dapat secara otomatis menyesuaikan refresh rate dengan frame rate konten yang sedang kalian buka. Jadi ngebuat scroll lebih halus dan pastinya bikin baterai jadi lebih awet. Saat layar Redmi 10 nggak bergerak, otomatis refresh rate-nya ada di 45Hz.
Pas dipakai buat streaming video, otomatis refresh rate-nya ke 60Hz. Dan pas kita lagi scrolling maupun gaming, otomatis nih ya, refresh rate-nya ke 90Hz. Selain itu, ada juga reading mode yang sudah diperbarui jadi 3.0. Dan sama seperti Redmi 9, layar di Redmi 10 ini juga pakai teknologi Sunlight Display serta dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Sekarang kita bakal beralih ke bagian desain. Dan finally, for the first time, akhirnya gue naksir bro sama desain dari Redmi 10 ini. Kenapa nggak dari dulu kok Alpin, Redmi number series tuh kayak gini nih desainnya. Canda kok Alpin. Karena seperti yang gue bilang di video unboxing sebelumnya, desainnya tuh cukup dirombak. Modul kameranya sekilas mirip sama Mi 10T series dan desainnya ya 11-12 lah ya sama Mi 10 series. Tapi walaupun dirombak nih ya, kalau dibilang monoton, ya emang monoton sih. Desain kayak gini tuh udah ketebak banget, Xiaomi bet dah desainnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, buat Redmi 10 ini memang jadi kelihatan level up aja gitu dari segi desainnya. Untuk varian warna Pebble White yang Beok pegang sekarang nih ya, material back covernya ini masih pakai plastik dengan finishing matte yang halus. Iya sih, gue tahu masih pakai bahan plastik mulu ya. Tapi beneran deh, kelihatannya tuh nggak kayak HP entry level sebenarnya. Mungkin karena finishing matte halusnya ini kali ya. Jadi kayak HP premium aja gitu. Well anyway, desain mah selera aja sih kalau menurut gue. Nggak perlu kita debatin panjang. Lanjut, selain varian warna Pebble White, ada juga nih warna Carbon Grey dan juga Sea Blue. Sedangkan tuh bagian security ataupun keamanan, fingerprintnya juga berubah nih. Kalau di Redmi 9 adanya di back cover, sekarang di Redmi 10 adanya di samping alias side fingerprint scanner yang sekaligus jadi tombol power. Kemudian bobot HP ini 181 gram aja dengan ketebalan 8,92 mm yang ngebuat doski jadi lebih ringan dan lebih tipis dari Redmi 9. Tapi tentunya nih ya, tanpa menghilangkan beberapa fitur khas Xiaomi seperti IR Blaster alias Infrared Blaster dan gak ketinggalan nih speakernya ada dua brother, di atas sama di bawah. Ini fix sih bikin pengalaman game sama nonton video kalian jadi to the max. Buat keluaran suaranya menurut gue cukup powerful, suara low-nya juga jernih, nggak sember. Lumayan lah ya buat HP entry level dapat dual speaker kayak gini nih. Part terakhir yang bakal Beok bahas adalah masalah baterainya. Dengan desain yang nggak terlalu tebal alias tipis, smartphone ini masih punya baterai yang cukup gede, yaitu 5000 mAh. Dengan pengecasan pakai USB Type-C dan adapter 22,5 watt yang juga support teknologi 18 watt fast charging. Seberapa awet sih kualitas baterainya buat gaming? Langsung aja nih kita coba brother. Pas gue main Mobile Legends setengah jam, baterainya tuh berkurang 10%. Kemudian main Free Fire setengah jam, baterainya berkurang 10% juga. Kemudian gue main PUBG Mobile setengah jam, baterainya cuma berkurang 9%. Lanjut, gue main COD Mobile setengah jam, baterainya habis 10%. Dan terakhir nih ya, pas gue jajal mainin game pamungkas yaitu Genshin Impact setengah jam, baterainya berkurang 11%. Kurang lebih seperti itulah brother yang bisa Beok sampaikan dari review Redmi 10 ini. Kalau dibilang level up, sebenarnya memang level up sih dari seri Redmi 9 ke Redmi 10. Semoga aja handphone ini bisa menjadi jawaban buat kalian para kaum mendang-mending yang selalu dimanjain ko Alpin. Beok pamit. Assalamualaikum.